Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Dunia Beda. Tempat di mana takdir bisa berbalik dalam sekejap mata. Bayangkan di tengah derasnya hujan dan pekatnya malam, seorang wanita muda terisak pilu. Hatinya hancur berkeping-keping. Cinta yang selama ini ia puja, telah mengkhianatinya, meninggalkannya dalam kehinaan dengan sebuah rahasia besar yang tumbuh di dalam rahimnya. Namun, di sudut tergelap dalam hidupnya, sebuah tangan terulur. Tangan seorang sahabat yang ternyata diam-diam mencintainya dengan tulus. Pertanyaannya, sanggupkah cinta yang suci itu menanggung beban aib yang bukan miliknya, dan bersediakah ia menjadi seorang ayah bagi anak yang bukan darah dagingnya? Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini. Sangat membantu menambah wawasan dan membantu kami membuat cerita baru yang menghibur. Langit Bandung sore itu berwarna kelabu. Sama seperti hati Bima. Setiap kali ia menatap Rania yang tertawa lepas di seberang meja. Mereka duduk di sudut favorit, di sebuah kedai kopi di Jalan Braga yang dindingnya menyimpan ribuan cerita. Aroma biji kopi yang disangrai berpadu dengan bau petricor dari hujan yang baru saja reda, menciptakan melodi yang seharusnya menenangkan. Tapi tidak bagi Bima. Baginya, tawa Rania adalah musik yang paling ia suka, sekaligus yang paling menyakitkan. Terutama, ketika tawa itu bukan ditujukan untuknya. Kamu harus lihat, Bim. Kemarin Aldo membawakan aku bunga Edelweiss. Katanya, itu simbol cinta abadi, dipetik langsung dari gunung. Rania menunjukkan sebuah foto di ponselnya. Wajahnya berseri-seri. Sebuah pemandangan yang membuat Bima harus menelan ludah dengan paksa, menyembunyikan getiran di sudut bibirnya. Bima tersenyum. Senyum yang sudah ia latih ribuan kali. Senyum seorang sahabat terbaik. Indah sekali, Ran. Dia memang romantis. Ucapnya, sementara hatinya berbisik. Tapi aku yang tahu kalau kamu alergi serbuk bunga, Ran. Aku yang ingat kamu lebih suka coklat panas daripada kopi susu. Aku yang paham arti diammu. Bagi Bima, Rania adalah semesta. Dan bagi Rania, Bima adalah pelabuhan teraman. Tempat ia bisa menumpahkan segala keluh kesah. Dari mulai klien yang menyebalkan di tempat kerjanya sebagai event organizer, hingga pertengkaran-pertengkaran kecilnya dengan Aldo. Bima selalu ada. Selalu menjadi pendengar yang sabar, pemberi solusi yang bijak, dan bahu yang tak pernah lelah menopang. 2 bulan berlalu seperti kedipan mata. Hubungan Rania dan Aldo tampak semakin serius di permukaan. Aldo, seorang vokalis band indie yang sedang naik daun di skena musik Bandung, tahu persis bagaimana cara memperlakukan seorang wanita. Kejutan-kejutan manis, kata-kata puitis, dan janji-janji setinggi langit adalah senjatanya. Bima hanya bisa menjadi penonton di barisan paling depan. Menyaksikan pementasan cinta itu dengan tepuk tangan palsu dan hati yang remuk redam. Suatu malam, saat Bima sedang berjuang menyelesaikan desain logo untuk klien dari Jakarta, ponselnya berdering. Nama Rania tertera di layar. Bim, maaf ganggu. Laptopku tiba-tiba mati total. Padahal besok pagi presentasi penting harus dikirim. Aldo janji mau bantu. Tapi bandnya ada panggilan manggung mendadak di Cihamplas. Kamu sibuk tidak? Suara Rania terdengar panik. Bima menarik napas panjang. Rasa lelahnya seketika menguap. Tidak sama sekali. Aku ke kosan kamu sekarang. Jangan panik, ya. Dan seperti itulah peran Bima. Menjadi jaring pengaman. Menjadi rencana cadangan. Menjadi sosok yang selalu bisa diandalkan ketika sang pangeran sedang sibuk dengan dunianya. Ia tiba di kamar kos Rania yang berantakan, dan dalam 1 jam, laptop itu kembali menyala. Rania memeluknya erat. Aku tidak tahu harus bagaimana tanpamu, Bim. Kamu memang sahabat terbaikku. Pelukan itu terasa hangat, namun kata, sahabat, terasa seperti bilah es yang menusuk jantung Bima. Hingga suatu hari, frekuensi telepon dari Rania berkurang. Cerita-cerita cerianya tentang Aldo mendadak lenyap. Bima mencoba menghubunginya,
Namun seringkali panggilannya tidak diangkat. Pesan singkatnya hanya dibalas dengan jawaban seadanya. Hati Bima mulai resah. Firasatnya mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Langit Bandung yang biasanya cerah di bulan Juni, kini terasa lebih sering mendung. Puncaknya tiba di suatu Jumat malam. Hujan turun begitu deras, seolah langit ikut merasakan kegelisahan Bima. Pukul 11 malam, ponselnya bergetar hebat. Nama Rania. Kali ini, Bima mengangkatnya dengan jantung berdebar kencang. Tidak ada sapaan. Hanya isak tangis yang pilu, yang terdengar begitu hancur dan putus asa. Suara itu seperti sayatan sembilu di tengah keheningan malam. Rania? Kamu kenapa? Kamu di mana? Tanya Bima panik. Bim, tolong. Suara itu begitu lirih, nyaris ditelan oleh gemuruh hujan. Tanpa pikir panjang, Bima menyambar jaket dan kunci motornya. Ia tidak peduli pada angin malam yang menusuk tulang ataupun jalanan licin yang membahayakan. Pikirannya hanya satu, Rania. Ia harus segera sampai ke sana. Pintu kamar kos Rania tidak terkunci. Bima mendorongnya perlahan. Pemandangan di dalam membuatnya terpaku. Kamar itu gelap dan pengap. Bantal basah oleh air mata. Dan di sudut ruangan, Rania duduk meringkuk di lantai. Wajahnya sembab, matanya bengkak, dan tatapannya kosong. Dia adalah reruntuhan dari sosok ceria yang Bima kenal. Bima berlutut di hadapannya, tak berani menyentuh, takut jika Rania akan hancur berkeping-keping. Ran, ada apa? Cerita sama aku. Rania mengangkat wajahnya perlahan. Air mata kembali mengalir deras. Bibirnya bergetar, mencoba merangkai kata yang tercekat di tenggorokan. Dia pergi, Bim. Bisiknya parau. Aldo, dia menghilang. Bima mengepalkan tangannya. Amarah mulai membakar dadanya. Kurang ajar. Apa yang dia lakukan padamu? Rania menggeleng lemah. Tangisnya semakin menjadi. Ia memegang perutnya dengan kedua tangan, seolah sedang melindungi sesuatu yang paling berharga sekaligus paling menakutkan di dunia. Aku. Katanya terbata-bata. Aku hamil, Bim. Dunia Bima seakan berhenti berputar. Suara hujan di luar, deru motor yang lewat, detak jam dinding, semuanya lenyap. Yang tersisa hanyalah 3 kata itu. 3 kata yang menggantung di udara, berat, dan memilukan. Ia menatap Rania, sahabat yang ia cintai dalam diam, yang kini hancur lebur di hadapannya. Di titik ini, Bima tahu, hidup mereka berdua tidak akan pernah sama lagi. Sebuah keputusan besar tengah menantinya di ujung malam yang kelam ini. Sebuah pilihan yang bisa menyelamatkan, atau justru menghancurkan mereka semua. Hening. Satu-satunya suara di dalam kamar kos yang sempit itu adalah deru hujan yang tak kunjung usai, dan isak tangis Rania yang kini terdengar seperti rintihan. 3 kata yang diucapkannya tadi masih menggema di kepala Bima, memukulnya hingga telinga berdenging dan pandangannya mengabur. Sebuah kata yang seharusnya membawa kebahagiaan, kini menjadi vonis yang mematikan. Amarah yang tadi sempat membakar dada Bima perlahan padam, digantikan oleh rasa ngilu yang luar biasa. Ia menatap Rania, bukan lagi sebagai sahabat, bukan lagi sebagai wanita yang diam-diam ia cintai. Ia menatapnya sebagai seorang manusia yang sedang berada di titik terendah, yang dunianya telah direnggut paksa. Ia melihat ketakutan murni di matanya, ketakutan yang begitu dalam hingga Bima merasa ikut tenggelam di dalamnya. Tanpa berkata-kata, Bima bangkit. Ia mengambil selimut tebal dari atas kasur, lalu menyelimuti tubuh Rania yang gemetar. Ia pergi ke dapur kecil, membuatkan segelas teh hangat, dan meletakkannya di samping Rania. Ia tidak bertanya lagi. Ia tidak mendesak. Ia hanya duduk di sana, di lantai yang dingin, menjadi penjaga di tengah badai yang menerpa hidup sahabatnya. Menjadi bukti nyata bahwa Rania tidak sendirian. 3 hari berlalu dalam kabut. Rania mengurung diri. Bima menjadi satu-satunya penghubung Rania dengan dunia luar. Ia membawakan makanan, memastikan Rania memakannya walau hanya beberapa suap. Ia tidak banyak bicara, tapi kehadirannya sudah lebih dari cukup. Bagi Bima sendiri,
3 hari itu adalah 3 abad pergulatan batin. Siang hari ia bekerja seperti biasa, memaksakan otaknya untuk fokus pada garis dan warna di layar komputernya. Tapi di malam hari, pikirannya berkelana. Ia menyusuri jalanan Dago yang ramai, namun merasa begitu sepi. Ia duduk di pelataran gedung sate yang megah, namun merasa dirinya begitu kecil di hadapan masalah ini. Ia melihat keluarga-keluarga kecil yang tertawa, dan sebuah pertanyaan terus menghantamnya. Sanggupkah aku? Pertanyaan itu bukan lagi tentang cintanya pada Rania. Cinta saja tidak akan cukup untuk menghadapi ini. Ini tentang menjadi seorang ayah. Tentang memberikan nama dan kehormatan pada seorang anak yang bukan darah dagingnya. Tentang menghadapi cemoohan keluarga dan masyarakat. Tentang membunuh egonya sendiri, dan hidup untuk 2 orang lain. Di malam ketiga, di sepertiga malam terakhir yang senyap, Bima menggelar sajadahnya. Dalam sujudnya yang panjang, ia menumpahkan segalanya. Semua ketakutannya, keraguannya, kemarahannya, dan cintanya yang terpendam. Ia memohon petunjuk, bukan untuk kepentingannya sendiri, tapi untuk jalan terbaik bagi Rania dan jabang bayi yang tak berdosa itu. Ia menyerahkan semuanya pada sang pemilik skenario, pada Allah. Saat mengangkat kedua tangannya, hatinya terasa lebih lapang. Sebuah ketetapan hati yang mantap mulai tumbuh di sana. Keesokan paginya, Bima datang ke kosan Rania. Matahari pagi itu bersinar malu-malu, seolah memberi harapan baru. Rania tampak sedikit lebih baik, meski lingkaran hitam di bawah matanya masih terlihat jelas. Bima duduk di hadapannya. Ia menatap Rania lekat-lekat, dengan tatapan yang belum pernah Rania lihat sebelumnya. Bukan tatapan seorang sahabat, tapi tatapan seorang pria yang telah membuat keputusan. Ran. Bima memulai dengan suara yang tenang dan dalam. 4 hari yang lalu, kamu bilang kamu sendirian. Hari ini, aku mau bilang, kamu tidak akan pernah sendirian lagi. Rania hanya menatapnya bingung. Bima menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua keberaniannya. Menikahlah denganku, Rania. Hening lagi. Kali ini, hening yang memekakan telinga. Rania terpaku. Matanya membelalak tak percaya. Ia pasti salah dengar. Apa maksudmu, Bim? Jangan bercanda. Aku tidak bercanda, sahut Bima. Suaranya tetap tak goyah. Aku akan menikahi kamu. Aku akan menjadi ayah untuk anak ini. Kita akan membesarkannya bersama. Dia akan jadi anak kita. Air mata Rania langsung mengalir. Tapi kali ini bukan air mata putus asa, melainkan air mata keterkejutan dan rasa bersalah yang luar biasa. Ia menggeleng kuat-kuat. Tidak, Bim. Jangan lakukan ini. Kamu tidak mengerti. Aku ini aib. Aku kotor. Aku hanya akan menghancurkan hidupmu, menghancurkan masa depanmu. Masa depanku adalah apa yang aku pilih, Ran. Dan aku memilih ini. Bima mencondongkan tubuhnya sedikit, suaranya melembut. Aku tidak memintamu untuk mencintaiku sekarang. Aku hanya memintamu untuk mengizinkan aku berada di sampingmu. Izinkan aku menjaga kamu dan anak ini. Tolong jangan hadapi ini sendirian. Rania terisak hebat. Di satu sisi, ia melihat ketulusan yang begitu murni di mata Bima. Sebuah ketulusan yang tidak pernah ia dapatkan dari Aldo. Di sisi lain, ia merasa tak pantas menerima pengorbanan sebesar ini. Tapi kemudian, ia memegang perutnya. Ada nyawa di sana. Nyawa yang berhak mendapatkan keluarga, nama baik, dan seorang ayah. Bukan seorang pengecut yang lari dari tanggung jawab. Di antara isak tangisnya, dengan suara yang nyaris tak terdengar, sebuah kata akhirnya terucap dari bibir Rania. Iya. Pernikahan itu dilangsungkan seminggu kemudian. Jauh dari kata meriah. Hanya sebuah akad sederhana di kantor urusan agama di bilangan Soekarno-Hatta. Tidak ada kebaya yang indah, tidak ada dekorasi bunga, tidak ada alunan musik. Hanya ada Bima yang mengenakan kemeja batik terbaiknya. Rania dengan gamis sederhana yang menyembunyikan perutnya yang mulai sedikit membuncit. Ayah Rania yang wajahnya menahan malu, dan ibu Bima.
Ibu Bima duduk di kursi paling belakang. Wajahnya dingin dan datar. Sepanjang prosesi ijab kabul, matanya tak lepas menatap putranya dengan pandangan yang sulit diartikan. Ada kekecewaan, kesedihan, dan kemarahan yang tertahan di sana. Saat Bima dengan satu tarikan napas lantang mengucapkan kabul, sang ibu hanya membuang muka. Setelah semuanya selesai, saat Bima dan Rania menyalaminya, ia hanya mengusap kepala putranya sekilas. Lalu ia berbisik dengan suara tajam dan pedih. Hanya cukup untuk didengar Bima. Ibu tidak pernah menyangka, jalan hidup yang kamu pilih akan seperti ini. Nak, memungut duri di jalan orang lain. Kata-kata itu, meski diucapkan dengan pelan, terasa lebih menyakitkan daripada tamparan. Malam itu, mereka tiba di rumah kontrakan kecil milik Bima di daerah Antapani. Rumah yang seharusnya menjadi awal dari sebuah kehidupan baru. Bima membuka pintu, mempersilakan Rania masuk. Rania melangkah ragu. Mereka berdiri di ruang tamu yang sunyi. Canggung. Mereka kini suami dan istri di atas kertas, di mata hukum dan agama. Namun di antara mereka, terbentang jurang yang begitu lebar. Jurang yang tercipta dari luka masa lalu, rasa bersalah, dan sebuah pengorbanan besar. Malam pertama pernikahan mereka dihabiskan dalam diam yang memilukan. Bima tidur di sofa, dan Rania di dalam kamar, memeluk bantal sambil bertanya dalam hati. Bisakah pernikahan yang dibangun di atas pondasi yang begitu rapuh ini bertahan? Hari-hari pertama di rumah kontrakan itu berjalan dalam keheningan yang canggung. Bima akan bangun lebih pagi, menyiapkan sarapan sederhana untuk 2 orang, lalu meletakkannya di meja makan sebelum berangkat kerja ke sebuah ruang kerja bersama di bilangan Dago. Rania, yang perutnya semakin hari semakin terasa tidak nyaman, akan mencoba membersihkan rumah, mencuci piring, melakukan apapun agar tidak merasa menjadi benalu. Percakapan mereka hanya sebatas kebutuhan. Garamnya habis, Bim. Atau, besok jadwal periksa ke bidan jam 10. Tidak ada lagi tawa lepas. Tidak ada lagi cerita-cerita ngawur tentang klien atau teman. Seolah-olah persahabatan mereka yang dulu cair dan hangat, kini ikut terkubur bersama masa lalu Rania yang kelam. Hantu bernama Aldo masih berdiri di antara mereka. Tak terlihat namun sangat terasa keberadaannya. Rania seringkali terbangun di tengah malam karena mimpi buruk, atau sekadar karena kram di kakinya. Ia akan duduk di tepi ranjang dalam gelap, memandangi siluet Bima yang tertidur pulas di sofa ruang tamu. Rasa bersalah akan menggerogotinya seperti asam. Pria itu, pria sebaik Bima, harus tidur di sofa yang tidak nyaman, di rumahnya sendiri, karena menanggung beban yang bukan miliknya. Air matanya akan jatuh tanpa suara, membasahi bantal untuk kesekian kalinya. Bima pun merasakan jarak itu. Ia rindu pada Rania yang dulu. Rania yang cerewet, yang akan meneleponnya hanya untuk mengeluh karena melihat diskon sepatu di sebuah pusat perbelanjaan di Jalan Riau. Ia mencoba melakukan hal-hal kecil. Membelikan martabak keju kesukaan Rania, atau mengunduh film-film komedi untuk mereka tonton bersama. Rania akan tersenyum tipis, mengucapkan, "Terima kasih," dengan suara lirih, lalu kembali masuk ke dalam cangkangnya. Senyum itu, entah kenapa, terasa lebih menyedihkan daripada tangisannya. Dunia di luar rumah pun tidak kalah menekan. Suatu sore, saat Rania sedang menyapu teras, Ibu Ratna, ketua RT yang terkenal paling ingin tahu, menghampirinya dengan senyum lebar. Pengantin baru. Selamat ya, Mbak Rania. Ini teh Bimanya pinter sekali ya, milih bibit unggul. Katanya sambil matanya melirik perut Rania yang mulai tampak menonjol di balik daster longgarnya. Langsung isi ya, Mbak? Rezekinya benar-benar cepat. Ya. Wajah Rania seketika pucat pasi. Lidahnya keluh. Ia hanya bisa menunduk, merasakan pipinya memanas. Tepat pada saat itu, Bima pulang kerja. Ia melihat raut wajah Rania dan langsung paham situasinya. Dengan senyum tenang, Bima menghampiri mereka. Alhamdulillah, Bu Ratna. Doakan saja sehat terus. Ya, mari, Bu. Bima menepuk bahu Rania dengan lembut, menuntunnya masuk ke dalam rumah, menjauhkannya dari tatapan penuh selidik itu. Di dalam rumah,
Rania langsung terduduk lemas. Bima hanya bisa menghela napas panjang. Ini baru permulaan, dan ia tahu, jalan di depan masih akan jauh lebih terjal. Telepon dari ibunya di desa juga menjadi sumber beban tersendiri. Sang ibu akan bertanya panjang lebar tentang pekerjaan Bima, tentang kesehatannya, tapi tak sekalipun ia menyebut nama Rania atau menanyakan kandungannya. Seolah-olah menantunya dan calon cucunya itu tidak pernah ada. Setiap telepon ditutup, Bima akan terdiam untuk waktu yang lama, merasakan beban di pundaknya bertambah berat. Bulan-bulan berlalu. Perut Rania semakin membesar. Anehnya, seiring dengan semakin besarnya janin di dalam kandungannya, dinding es di antara Bima dan Rania perlahan mulai mencair. Mungkin karena mereka terlalu sering pergi ke bidan bersama. Mendengar detak jantung bayi itu untuk pertama kalinya melalui alat Doppler. Atau saat Bima dengan sigap memijat kaki Rania yang bengkak di malam hari tanpa diminta. Ada momen-momen kecil yang mulai terasa nyata. Saat Rania tiba-tiba mengidam ingin makan pecel lele di Jalan Cibadak tengah malam, dan Bima tanpa mengeluh langsung menyalakan motornya. Atau saat Bima panik mencari informasi di internet karena Rania merasakan kontraksi palsu. Dalam kepanikan dan rutinitas itu, mereka mulai bergerak dalam ritme yang sama. Bukan lagi sebagai dua orang asing, tapi sebagai sebuah tim. Tim yang sedang menanti kedatangan anggota baru. Hingga malam itu tiba, 2 minggu lebih cepat dari hari perkiraan lahir. Sekitar pukul 1 dini hari, Bima terbangun karena mendengar rintihan pelan dari dalam kamar. Ia segera masuk dan mendapati Rania tengah memegangi perutnya. Wajahnya pucat dan berkeringat. "Perutku, sakit sekali, Bim. Sepertinya sudah waktunya." Semua ketenangan yang Bima bangun selama ini seakan runtuh. Ia panik. Namun melihat mata Rania yang penuh ketakutan, ia memaksa dirinya untuk kembali tenang. Ia membantu Rania berdiri, mengambil tas perlengkapan bayi yang sudah mereka siapkan, dan dengan hati-hati menuntunnya ke dalam mobil sewaan yang biasa ia pakai. Perjalanan ke rumah sakit ibu dan anak di Jalan Astana Anyar terasa begitu panjang. Sepanjang jalan, Bima terus menggenggam tangan Rania, membisikkan kata-kata penenang, meski jantungnya sendiri berdebar tak karuan. Proses persalinan berjalan berjam-jam. Bima menolak untuk menunggu di luar. Ia berdiri di samping Rania, menjadi saksi perjuangan hidup dan mati itu. Ia menyeka keringat di dahi Rania, memberinya minum, dan terus membisikkan doa. Ia melihat Rania mengerahkan seluruh sisa tenaganya, dan di puncak perjuangan itu, sebuah tangisan bayi yang nyaring akhirnya pecah, mengisi seluruh ruangan. Semua rasa lelah, takut, dan cemas seketika lenyap, digantikan oleh perasaan haru yang begitu meluap-luap. Seorang perawat meletakkan bayi mungil yang masih merah itu di dada Rania. Rania menangis. Kali ini air mata kelegaan dan kebahagiaan. Kemudian, perawat itu mengambil sang bayi, membersihkannya, lalu menyerahkannya ke dalam dekapan Bima. Saat itulah, dunia Bima benar-benar berubah. Ia menatap makhluk mungil di lengannya. Wajahnya begitu kecil, jari-jarinya begitu rapuh. Anak ini, anak yang lahir dari penderitaan wanita yang dicintainya. Anak yang membuatnya mengambil keputusan paling gila dalam hidupnya. Anak yang bukan darah dagingnya. Tapi saat ia menatap mata bayi itu, semua label itu tidak ada artinya. Yang ada hanyalah cinta. Cinta yang begitu murni, begitu dalam, dan tanpa syarat. Dengan bibir bergetar, Bima mendekatkan bibirnya ke telinga mungil sang bayi. Dan dengan suara parau menahan haru, ia mengumandangkan adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Air mata Bima jatuh membasahi kain bedong bayi itu. Ini bukan lagi pengorbanan. Ini adalah anugerah. Di tengah perjuangan Rania, ia sudah menyiapkan sebuah nama. Sebuah nama yang menjadi doa dan harapannya. Dari ranjangnya, Rania memandangi pemandangan itu. Ia melihat Bima yang gagah dan tegar, kini menangis tanpa suara sambil memeluk anaknya. Ia melihat ketulusan yang paripurna. Di momen itu, ia tidak lagi melihat Bima sebagai sahabat penolong. Ia melihatnya sebagai seorang ayah. Ayah sejati dari anaknya. Ayah yang memilih mereka. Dan di sudut hatinya yang paling dalam,
Sebuah tunas perasaan baru yang hangat mulai bersemi untuk pria itu. Untuk suaminya. Untuk ayah dari Cahaya. Kehadiran Cahaya mengubah segalanya. Rumah kontrakan di Antapani yang dulu sering diselimuti hening yang canggung, kini memiliki melodi baru. Melodi itu adalah suara tangis Cahaya di tengah malam, suara tawa Bima saat menggelitik telapak kaki mungilnya, dan suara Rania yang menyanyikan lagu Nina Bobo dengan lembut. Keheningan telah pecah, digantikan oleh simfoni kehidupan yang riuh, melelahkan, namun luar biasa indah. Jarak di antara Bima dan Rania menguap begitu saja. Tidak ada lagi sofa di ruang tamu yang menjadi pemisah. Malam-malam mereka kini diisi dengan kerja sama tim. Saat Cahaya menangis karena kolik, Bima akan menggendongnya berkeliling ruangan, menepuk-nepuk punggungnya dengan sabar, sementara Rania menyiapkan air hangat. Saat Bima harus lembur menyelesaikan pekerjaan, Rania akan membuatkannya kopi dan menemaninya, menceritakan perkembangan Cahaya hari itu. Mereka menjadi partner dalam arti yang sesungguhnya. Bima, yang tadinya hanya seorang desainer grafis, kini menjelma menjadi seorang ayah yang cekatan. Ia bisa mengganti popok dengan mata setengah terpejam. Ia hafal persis takaran susu formula yang pas. Ia bahkan menciptakan karakter-karakter lucu dari sisa-sisa kertas desainnya, hanya untuk membuat Cahaya tertawa. Tawa Cahaya menjadi candu baginya. Bayaran termahal atas semua kerja keras dan pengorbanannya. Rania pun terlahir kembali. Ia bukan lagi wanita yang ringkih dan dibayangi rasa bersalah. Menjadi seorang ibu memberinya kekuatan yang tidak pernah ia duga. Dan melihat Bima, hatinya dipenuhi oleh perasaan yang jauh lebih dalam dari sekadar terima kasih. Ia jatuh cinta. Jatuh cinta pada kesabaran Bima saat menghadapi tangisan Cahaya. Jatuh cinta pada cara Bima menatap putri mereka dengan pemujaan. Jatuh cinta pada kerutan di dahi Bima saat ia khawatir karena Cahaya sedikit demam. Suatu sore, saat mereka berdua duduk di teras, memandangi Cahaya yang tertidur pulas di kereta dorongnya, Rania dengan lembut meraih tangan Bima dan menyandarkan kepalanya di bahu pria itu. Bima sedikit terkejut, namun kemudian ia balas menggenggam tangan Rania dengan erat. Tidak ada kata yang terucap, namun dalam keheningan itu, mereka berdua tahu. Mereka bukan lagi dua orang yang terpaksa bersama karena keadaan. Mereka adalah sebuah keluarga. Momen puncak bagi Bima terjadi saat Cahaya berusia 1 tahun. Anak perempuan mungil itu sedang belajar berjalan, tertatih-tatih sambil berpegangan pada meja. Bima berjongkok di hadapannya, merentangkan kedua tangannya. "Ayo, sayang, ke papa." Cahaya menatapnya dengan mata bulatnya yang jernih. Lalu dengan ragu ia melepaskan pegangannya. Ia melangkah, 1, 2, 3 langkah goyah, sebelum akhirnya jatuh ke dalam pelukan Bima sambil tertawa dan berteriak. "Pak, Pak." Satu kata sederhana itu menghantam Bima seperti gelombang tsunami. Hatinya meluap oleh kebahagiaan yang begitu murni hingga rasanya sesak. Ia memeluk Cahaya erat, mencium puncak kepalanya berkali-kali, sementara air mata mengalir di pipinya. Alhamdulillah. Semua pengorbanan, semua cemoohan, semua malam-malam tanpa tidur, semuanya terbayar lunas oleh satu kata itu. Ia adalah papa. Ayah dari Cahaya. Titik. Satu-satunya ganjalan yang tersisa adalah hubungan Bima dengan ibunya. Setelah berbulan-bulan hanya berkomunikasi lewat telepon yang dingin, Bima membuat keputusan. Tepat di hari ulang tahun ibunya, Bima mengajak Rania dan Cahaya untuk pulang ke kampungnya di daerah Garut. Perjalanan itu dipenuhi kegelisahan Rania. Bagaimana jika ia tidak diterima? Bagaimana jika ibu Bima masih membencinya? Bima hanya menggenggam tangannya dan berkata, "Ada aku, ada Cahaya. Kita hadapi bersama." Saat mereka tiba di rumah kayu yang sederhana namun asri itu, ibu Bima menyambut mereka di ambang pintu. Wajahnya masih kaku. Ia menyalami Rania dengan dingin, dan hanya melirik sekilas pada Cahaya yang ada di gendongan Bima. Suasana terasa begitu tegang. Namun, pesona seorang bayi ternyata mampu meluluhkan hati yang paling keras sekalipun. Saat mereka duduk di ruang tengah, Cahaya, yang tidak mengerti drama orang dewasa, terus menatap neneknya dengan mata ingin tahu. Lalu,
Dengan gerakan spontan, ia merentangkan kedua tangan mungilnya ke arah Ibu Bima sambil mengeluarkan celotehan tak jelas. Semua orang terdiam. Ibu Bima terpaku menatap cucu yang tak sedarah dengannya itu. Ada perang batin yang hebat di matanya. Tapi kemudian, naluri seorang nenek mengambil alih. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia mengambil cahaya dari gendongan Bima. Saat kulitnya bersentuhan dengan kulit lembu cahaya, saat bayi itu justru tertawa dan menyentuh kerudungnya, pertahanan Ibu Bima runtuh. Ia memeluk cahaya dengan erat. Satu tetes air mata jatuh di pipinya, diikuti oleh tetesan-tetesan lainnya. Ia menangis tanpa suara, menangisi kebodohannya, egonya, dan waktu yang telah ia sia-siakan. Malam itu, setelah cahaya tertidur, Ibu Bima memanggil Rania ke dapur. "Maafkan Ibu, enduk," katanya dengan suara serak. Ibu hanya takut Bima menderita. Ibu buta karena rasa sayang yang salah pada anak ibu. Tapi melihat kalian, melihat bagaimana Bima menjadi ayah yang begitu hebat, dan melihatmu menjadi ibu yang begitu tegar. Ibu tahu, Bima tidak salah memilih. Rania ikut menangis dan memeluk ibu mertuanya. Beban terakhir di pundak mereka akhirnya terangkat. 3 tahun berlalu secepat angin. Cahaya tumbuh menjadi gadis kecil berusia 4 tahun yang cerdas, lincah, dan sangat lengket pada papanya. Keluarga kecil itu hidup dalam kebahagiaan yang nyaris sempurna. Suatu hari Minggu yang cerah, mereka menghabiskan waktu di Cihamplas Walk. Setelah lelah bermain di arena permainan, mereka memutuskan untuk makan siang. Saat Bima dan Cahaya sedang asyik memilih mainan, Rania menunggu di dekat sebuah kedai es krim. "Rania? Rania Adelia, kan?" Sebuah suara dari masa lalu menyapanya. Rania menoleh. Itu adalah Siska, teman kuliahnya dulu, teman satu lingkaran pertemanannya dengan Aldo. "Siska, ya Allah, apa kabar?" Sapa Rania ramah, meski jantungnya sedikit berdebar. Mereka berbincang singkat, bertukar kabar. Lalu, Siska berkata dengan santai, seolah itu adalah topik yang ringan. Ngomong-ngomong, aku kemarin lihat Aldo, loh. Bandnya makin sukses sekarang, sering manggung di Jakarta. Dia sempat nanyain kamu. Katanya kangen." Senyum di wajah Rania seketika membeku. Nama itu, nama yang sudah susah payah ia kubur dalam-dalam, kini disebut lagi dengan begitu mudahnya. Udara di dalam mal yang sejuk tiba-tiba terasa menyesakkan. Dari kejauhan, ia melihat Bima sedang tertawa sambil menggendong Cahaya di pundaknya. Pemandangan kebahagiaan sempurnanya. Pemandangan yang kini terasa begitu rapuh. Hantu dari masa lalu itu ternyata tidak pernah benar-benar pergi. Dia hanya menunggu waktu yang tepat untuk kembali, dan Rania tahu, badai itu akan segera datang. Perjalanan pulang dari mal terasa berbeda. Tawa Cahaya yang riang di kursi belakang, dan Bima yang sesekali menyenandungkan lagu anak-anak, terasa seperti suara dari dunia lain bagi Rania. Pikirannya tersangkut pada satu nama. Aldo. Nama yang seperti bara api lama, yang ia kira sudah padam, ternyata hanya tertutup abu tipis. Sedikit tiupan angin, dan bara itu kembali menyala, mengancam akan membakar seluruh hutan kebahagiaan yang sudah ia bangun dengan susah payah. "Kamu kenapa, Ran? Kok diam saja dari tadi?" Suara Bima memecah lamunannya. Ia menoleh, dan melihat suaminya menatapnya sekilas dari balik kemudi dengan tatapan khawatir. Rania memaksakan seulas senyum. "Tidak apa-apa. Cuma sedikit lelah saja." Itu adalah kebohongan pertama setelah sekian lama mereka membangun kejujuran. Dan rasanya begitu pahit di lidah Rania. Ia ingin sekali menceritakannya, menumpahkan kegelisahannya di bahu Bima seperti yang biasa ia lakukan. Tapi ia tidak sanggup. Ia tidak sanggup merusak sore yang sempurna itu. Ia tidak sanggup melihat raut wajah Bima berubah. Jadi, ia memilih untuk diam, berharap badai itu hanya akan lewat begitu saja. Sebuah harapan yang naif. 3 hari kemudian, saat Rania sedang menidurkan Cahaya, sebuah notifikasi pesan muncul di layar ponselnya. Pesan dari sebuah akun media sosial dengan nama yang tidak ia kenal. Jantungnya berdebar kencang saat ia membukanya.
Profilnya kosong, tapi isi pesannya membuat darahnya seakan berhenti mengalir. Rania, ini Aldo. Aku tahu aku tidak punya hak apa-apa lagi untuk menghubungimu. Aku juga tidak akan meminta maaf, karena tidak ada maaf yang cukup untuk menebus kesalahanku dulu. Aku dengar dari Siska, kamu sudah menikah dan bahagia. Alhamdulillah. Aku hanya ingin memastikan itu. Aku tidak akan mengganggu. Aku hanya ingin tahu satu hal. Bagaimana kabar dia? Jari-jari Rania gemetar. Kata dia yang digunakan Aldo terasa begitu manipulatif. Seolah-olah ia tidak berani mengklaim, namun jelas-jelas menuntut sebuah pengakuan. Rania langsung memblokir akun itu. Ia melempar ponselnya ke atas kasur, seolah benda itu adalah seekor ular berbisa. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Jika aku abaikan, dia akan pergi. Jika aku tidak memberinya celah, dia akan menyerah. Tapi Rania salah. Seminggu kemudian, pesan lain datang dari akun yang berbeda. Kali ini, nadanya lebih mendesak. Ran, tolong jangan begini. Aku ada di Bandung sekarang. Ada beberapa urusan pekerjaan. Aku mohon, beri aku kesempatan. Aku hanya ingin melihatnya dari jauh. Sekali saja. Aku janji tidak akan mendekat. Aku hanya ingin tahu wajahnya seperti apa. Setelah itu, aku akan pergi selamanya dari hidupmu. Aku bersumpah. Dunia Rania seakan menyempit. Aldo ada di kota ini. Bernapas di udara yang sama. Berjalan di jalanan yang sama. Sejak saat itu, Rania hidup dalam paranoia. Setiap kali ia membawa Cahaya bermain di Taman Cibeunying, matanya akan liar mengawasi setiap pria asing yang duduk sendirian. Setiap ada motor yang berhenti di depan rumah mereka, jantungnya akan berdebar kencang. Perubahan sikapnya tidak luput dari perhatian Bima. Rania menjadi lebih pendiam, lebih mudah terkejut, dan lebih protektif pada Cahaya secara berlebihan. Kehangatan di antara mereka mulai terkikis oleh kegelisahan Rania yang tak terucap. "Kamu yakin tidak apa-apa?" tanya Bima suatu malam, saat mereka sedang melipat pakaian. "Sudah lebih dari seminggu ini kamu aneh, Ran. Kamu seperti menyembunyikan sesuatu. Apapun itu, cerita sama aku. Kita hadapi bersama. Kamu lupa." Hati Rania terasa seperti diremas. Ia ingin sekali mengaku, tapi lidahnya keluh. Ia takut. Ia takut melihat kekecewaan di mata Bima. Ia takut Bima akan berpikir ia masih memiliki perasaan pada Aldo. "Aku baik-baik saja, Bim. Mungkin hanya kelelahan." Lagi-lagi kebohongan. Dan Bima tahu itu. Ia menghela napas. Sorot matanya menunjukkan kekecewaan. Bukan karena masalahnya, tapi karena Rania memilih untuk memikulnya sendirian. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, dinding itu seakan mulai dibangun kembali di antara mereka. Ketakutan terbesar Rania menjadi kenyataan keesokan harinya. Saat sedang menunggu Bima pulang, ponselnya kembali bergetar. Sebuah pesan gambar dari nomor tak dikenal. Tangan Rania bergetar hebat saat membukanya. Itu adalah foto Cahaya. Diambil dari jarak jauh, saat Cahaya sedang tertawa riang di atas ayunan di taman kemarin. Di bawah foto itu, ada sebuah kalimat singkat yang membuat perut Rania mual. "Dia cantik sekali. Persis seperti kamu." Ponsel itu jatuh dari genggamannya. Kakinya lemas. Dia sudah mengawasi mereka. Dia sudah sedekat itu. Dia melanggar janjinya. Rania menangis terseduh-seduh, bukan lagi karena takut, tapi karena marah dan merasa terpojok. Tepat saat itu, Bima masuk ke dalam rumah. Melihat Rania yang hancur di lantai, ia segera menghampirinya. "Ran, kamu kenapa? Apa yang terjadi?" Tanpa berkata apa-apa, Rania menunjuk ponselnya yang tergeletak di lantai. Bima mengambilnya, melihat foto itu, membaca kalimat di bawahnya. Rahang Bima mengeras. Wajahnya yang biasanya tenang, kini memancarkan amarah dingin yang belum pernah Rania lihat sebelumnya. Ia akhirnya mengerti. Semua perubahan sikap Rania, semua kegelisahannya. Inilah sumbernya. "Sejak kapan?" tanya Bima,
Suaranya rendah dan tajam. Rania pun mengaku. Semuanya. Tentang pertemuannya dengan Siska. Tentang pesan-pesan yang ia abaikan. Tentang rasa takutnya. Ia menangis. Memohon maaf karena telah menyembunyikannya. Bima tidak berkata apa-apa. Ia hanya menatap foto cahaya di layar ponsel itu. Lalu menatap Rania yang berurai air mata. Pikirannya berkecamuk. Marah pada Aldo. Kecewa pada Rania yang tidak jujur. Takut akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Ruangan itu terasa begitu sesak oleh semua emosi yang tak terucap. Tiba-tiba, suara bel rumah mereka berbunyi, memecah keheningan yang mencekam. Bima dan Rania saling berpandangan. Jantung mereka seakan berhenti berdetak. Ini sudah jam 9 malam. Mereka tidak sedang menunggu tamu. Dengan langkah berat dan waspada, Bima berjalan menuju pintu depan. Setiap langkahnya terasa seperti menginjak paku. Rania mengikutinya dari belakang, memegangi ujung kemeja Bima, tubuhnya gemetar hebat. Bima menarik napas dalam-dalam, lalu membuka pintu. Di bawah cahaya lampu teras yang kekuningan, seorang pria berdiri di sana. Mengenakan jaket kulit dan senyum yang tampak dipaksakan. Senyum yang pernah membuat Rania mabuk kepayang bertahun-tahun yang lalu. Itu Aldo. Ia melirik sekilas pada Bima. Namun tatapannya langsung terkunci pada Rania yang berdiri di belakang suaminya. Malam, katanya. Suaranya terdengar lebih berat dari yang Rania ingat. Maaf mengganggu. Aku hanya ingin bicara. Udara malam yang dingin terasa membekap. Bima berdiri tegap di ambang pintu, menjadi perisai hidup antara keluarganya dan hantu dari masa lalu. Di belakangnya, Rania mencengkeram kemejanya, menyalurkan kekuatan dari kehadiran suaminya. Aldo mencoba tersenyum lebih lebar, sebuah senyum yang tidak mencapai matanya. Boleh aku masuk? Hanya sebentar. Kita perlu bicara baik-baik. Bima tidak bergerak satu senti pun. Ia justru melangkah maju satu langkah, keluar dari ambang pintu dan dengan pelan menutupnya sedikit, seolah ingin memastikan udara dari luar tidak mengontaminasi kedamaian di dalam rumahnya. Tidak ada yang perlu dibicarakan, kata Bima. Suaranya tenang, namun dingin dan tajam seperti bilah es. Semua sudah selesai 5 tahun yang lalu. Aldo mendecih pelan. Topeng ramahnya mulai retak. Ia melirik sinis pada Bima, lalu kembali menatap Rania. Aku tidak bicara denganmu. Aku bicara dengan Rania. Ini urusan antara aku, dia, dan anakku. Kata, anakku, yang diucapkannya dengan penekanan itu, menjadi pemicu bagi Rania. Rasa takut yang sejak tadi melumpuhkannya, kini menguap, digantikan oleh amarah seorang ibu yang anaknya terancam. Ia melepaskan pegangannya pada kemeja Bima, dan melangkah maju untuk berdiri di samping suaminya. Menghadap Aldo secara langsung. Dia bukan anakmu, desis Rania. Suaranya bergetar karena emosi yang tertahan. Aldo tertawa. Tawa yang terdengar sumbang. Oh, ayolah, Ran. Jangan naif. Kita berdua tahu siapa ayah biologisnya. Aku sudah sukses sekarang. Aku punya uang. Aku punya rumah yang lebih baik dari kontrakan ini. Aku bisa memberinya kehidupan yang jauh lebih layak. Pendidikan terbaik. Apa yang bisa dia berikan? Katanya sambil menunjuk Bima dengan dagunya. Itu adalah kesalahan fatal. Rania menatap Aldo lekat-lekat, tanpa rasa takut sedikit pun. Kehidupan yang layak? Kamu pikir ayah hanya soal uang dan fasilitas? Kamu tahu apa yang Bima berikan padanya? Rania berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam. Saat aku menangis putus asa karena kamu tinggalkan, Bima yang datang menyeka air mataku. Saat aku mual dan tidak bisa makan apa-apa, Bima yang memasak bubur dan menyuapiku. Saat aku tidak bisa tidur karena punggungku sakit, Bima yang terjaga semalaman untuk memijatku. Suara Rania semakin meninggi. Setiap katanya adalah sebuah tamparan bagi Aldo. Saat anak itu lahir ke dunia, suara adzan pertama yang dia dengar adalah suara Bima. Saat dia demam tinggi di tengah malam, tangan Bima yang mengompres dahinya. Saat dia belajar berjalan dan terjatuh, pelukan Bima yang menenangkannya. Dan kata pertama yang dia ucapkan dengan bangga adalah, "Papa,
Dan yang dia panggil adalah Bima. Jadi jangan pernah berani datang ke sini dan menyebut dirimu ayahnya. Rania mengakhiri kalimatnya dengan napas terengah-engah. Air mata amarah mengalir di pipinya. Ayah Cahaya adalah orang yang memilih untuk ada. Orang yang membesarkannya dengan cinta dan tanggung jawab. Bukan pengecut yang menabur benih lalu lari. Ayahnya adalah suamiku, Bima. Aldo terpaku. Setiap kata Rania menusuknya lebih tajam dari ribuan pisau. Ia menatap Bima, yang hanya dia menatapnya dengan pandangan yang sulit diartikan. Bukan benci, tapi kasihan. Akhirnya, Bima angkat bicara. Suaranya kembali tenang, namun mengandung finalitas yang tak terbantahkan. Kamu dengar sendiri, keluarga kami sudah utuh dan lengkap. Tidak ada ruang kosong yang perlu kamu isi. Kebahagiaan kami tidak dijual, dan tidak bisa kamu beli. Bima meraih tangan Rania, menggenggamnya erat. Sekarang, tolong pergi dari rumah kami, dan jangan pernah kembali. Kekuatan terakhir seakan terkuras dari tubuh Aldo. Ia melihat benteng di hadapannya. Sebuah benteng kokoh yang dibangun dari cinta sejati, kesetiaan, dan pengorbanan, yang tidak akan pernah bisa ia tembus. Dengan bahu yang terkulai lemas, ia berbalik. Tanpa sepatah kata pun, ia berjalan gontai. Sosoknya perlahan ditelan oleh kegelapan malam. Badai itu telah berlalu. Bima dan Rania masuk kembali ke dalam rumah. Begitu pintu ditutup, Rania langsung memeluk Bima erat-erat, menumpahkan sisa tangisnya di dada suaminya. Bima membalas pelukan itu, mengusap punggung Rania dengan lembut. Mereka tidak berkata apa-apa. Mereka hanya berdiri di sana, merasakan kelegaan yang luar biasa. Ikatan mereka tidak retak oleh badai, justru ditempa menjadi sekeras baja. Mereka berjalan pelan ke kamar Cahaya. Putri kecil mereka tertidur pulas, memeluk boneka beruangnya, dengan napas yang teratur. Wajahnya begitu damai, tidak tahu bahwa kedua orang tuanya baru saja berperang untuk melindunginya. Bima dan Rania saling berpandangan di atas tubuh mungil itu. Sebuah senyum tulus akhirnya terukir di wajah mereka. Beberapa minggu kemudian, di sebuah pagi yang cerah di Lembang, Bima, Rania, dan Cahaya sedang menggelar tikar, menikmati pemandangan kebun teh yang menghampar hijau. Cahaya berlarian mengejar kupu-kupu. Tawanya yang renyah menjadi musik terindah di dunia. Rania menyandarkan kepalanya di bahu Bima. Bim, suatu saat nanti, kalau Cahaya sudah cukup besar, kita harus menceritakan semuanya, kan? Bima mengangguk. Iya, kita akan ceritakan. Bukan sebagai rahasia yang kelam, tapi sebagai sebuah kisah cinta yang indah. Kisah tentang bagaimana papa dan mamanya bersatu, dan kisah tentang seorang ayah yang begitu mencintainya, hingga ia memilihnya bahkan sebelum ia lahir ke dunia. Rania tersenyum, hatinya dipenuhi kehangatan. Ia menatap Bima, pria yang dulu hanya sahabatnya, kini menjadi napasnya, menjadi pusat semestanya. Bima balas menatapnya. Lalu pandangannya beralih pada Cahaya yang sedang tertawa. Ia berpikir dalam hati. Dulu, ia mengira menikahi Rania adalah sebuah pengorbanan terbesar dalam hidupnya. Kini ia sadar, itu bukanlah pengorbanan. Itu adalah investasi terbaik yang pernah ia lakukan. Investasi yang memberinya keuntungan berupa cinta, keluarga, dan kebahagiaan tak ternilai, yang tidak akan pernah bisa ia dapatkan di jalan lain manapun. Ia telah menemukan rumahnya yang sesungguhnya. Hikmah yang bisa kita petik dari cerita ini adalah bahwa keluarga sejati tidak selalu terikat oleh darah, melainkan oleh benang emas bernama cinta, komitmen, dan tanggung jawab. Ketulusan hati dan keberanian untuk mengambil sebuah pilihan yang benar, meskipun terasa berat di awal, pada akhirnya akan selalu menuntun kita pada kebahagiaan yang hakiki. Karena pada akhirnya, rumah bukanlah sekadar sebuah bangunan, melainkan tempat di mana hati kita merasa diterima, aman, dan dicintai tanpa syarat. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jika teman-teman suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk memberikan like dan subscribe channel ini ya. Dan, coba tinggalkan komentar di bawah. Bagian mana dari kisah Bima dan Rania yang paling menyentuh hati kalian? Sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya.